Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya ingin menjelaskan tentang etika korupsi untuk mata kuliah etika kerja dan keteknikan. Next. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami itu ada 3. Yang pertama ada saya sendiri, Ilmi Sublina Putri. Selanjutnya ada Johan Christian Sinaga. Dan yang ketiga ada Divan Ahmad. Outline yang akan dibahas oleh kelompok ini ada 6, yaitu ada pengertian korupsi, tipe-tipe korupsi, hal-hal yang menumbuhkan sifat tindak korupsi, hal-hal yang meliputi korupsi, ciri-ciri korupsi, dan contoh korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi dan kejahatan adalah kejadian sosiologis endemik yang muncul dengan frekuensi reguler di hampir semua negara pada skala global dalam berbagai tingkat dan proporsi. Data terbaru menunjukkan korupsi sedang meningkat. Setiap negara mengalokasikan sumber daya domestik untuk pengendalian dan pengaturan korupsi dan pencegahan kejahatan. Strategi-strategi yang dilakukan dalam rangka melawan korupsi seringkali dirangkum dalam istilah anti korupsi. Selain itu, prakarsa global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, tujuan pembangunan berkelanjutan juga memiliki target sasaran yang diharapkan dapat secara substansial mengurangi korupsi dalam segala bentuknya. Lalu ada ciri-ciri korupsi. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Kelima, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang keenam, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. 7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum, seperti masyarakat. Kedelapan, setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Kesembilan, unsur-unsur tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya ada tipe-tipe korupsi. Yang pertama ada idegenal korupsi, yang kedua ada election fraud, yang ketiga ada politik kickblass, yang keempat ada politik bribery, yang kelima ada korupsi camping practice, yang keenam ada directory korupsi, yang ketujuh ada illegal korupsi, yang terakhir ada mercenary korupsi. Politikar Bireli, termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai sebagian badan pembentukan undang-undang secara politis. Badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum seperti berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Nanti ada political kickbacks, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak kerja berborongan antara pejabat pelaksanaan dan pengusaha yang memberikan peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada ideologial korupsi, yaitu perpaduan antara diskontinuity korupsi dan illegal korupsi yang dilakukan untuk tujuan kelompok atau suatu kelompok. Yang selanjutnya ada electronic fraud, yaitu korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Nantinya ada corporate camping practice, yaitu praktek kampanye dengan mengandalkan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan di negara tersebut. Nantinya ada director corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan. Nantinya ada illegal corruption, yaitu korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum
Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. Nah, selanjutnya ada mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi. Ada hal-hal yang menumbuhkan sifat tidak korupsi. Pertama, pendidikan etika dan nilai-nilai integritas. Sekolah dapat memasukkan kurikulum yang mengajarkan tentang nilai moral, etika, dan integritas, seperti contoh nyatanya tentang pentingnya perilaku yang jujur dan transparan. Yang kedua, ada di peran keluarga dan lingkungan sosial, yaitu keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak-anak. Dukungan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sangat krusial. Yang ketiga ada pengenalan keterbaruan dan akuntabilitas, yaitu anak-anak perlu diberitahukan bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi baik positif maupun negatif, serta harus siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat, memberikan teladan ketika mereka melihat figur otoritatif mereka bertindak sebagai integritas. Anak-anak akan lebih cenderung meniru perilaku tersebut. Yang kelima, penguatan hukum dan sistem pengawasan. Membangun sistem hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif adalah langkah krusial dalam mencegah korupsi. Memastikan bahwa pelaku korupsi mendapat hukum yang setimpal dan adil. Yang keenam, peningkatan kesadaran sosial. Kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya dan dampak negatif dari korupsi sangatlah penting melalui media sosial, seminar, dan kegiatan lainnya. Hal-hal yang meliputi korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintahan melakukan markup anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Yang kedua, ada suap menyuap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk mempermudah kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap pada pegawai pemerintahan agar dimenangkan dalam proses tender. Tiga, ada penggelapan dalam jabatan. Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, contoh penggelapan dalam jabatan. Penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Yang keempat ada pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menentukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah 50.000, padahal seharusnya hanya 15.000 atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus. Yang kelima ada perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, curangan pada pengadaan barang TNI dan kepolisian negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang. Enam, ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan pengupayakan kemenangannya.
Yang terakhir, ada gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapat proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap. Selanjutnya ada contoh-contoh korupsi. Yang pertama ada menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Yang ketiga ada pegawai negeri menerima suap. Empat ada pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Yang kelima ada menyuap hakim. Keenam menyuap advokat. Ketujuh hakim dan advokat menerima suap. Yang kedelapan hakim menerima suap. Dan yang kesembilan advokat menerima suap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.